Mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai hari ini yaitu latihan tentang membuat laporan. Di dalamnya latihan penggunaan tentang perintah fungsi karakter dan perintah fungsi if di dalamnya. Job 7 dan job 8 sebenarnya materinya kurang lebih hampir sama. Jadi penggunaan tentang perintah fungsi karakter serta fungsi if di dalamnya. Jadi ini kan latihannya juga penting juga nanti dipakai untuk persiapan ujian hari Jumat besok. Nah, fungsi if dan fungsi karakter saya kira sudah bisa dipahami ya. Di sana ada, saya sedikit mengulang kembali ya tentang fungsi if dan fungsi karakter. Pertama kita bahas fungsi karakter terlebih dahulu. Jadi fungsi karakter seperti yang dulu sudah pernah dijelaskan, yaitu dipakai untuk mengambil beberapa karakter di dalam satu sel gitu kan. Jadi fungsi karakter yang kemarin sudah dijelaskan kan ada fungsi karakter left, kemudian ada mid, ada right, dan ada value tambahannya. Fungsi value ini dipakai untuk merubah data label menjadi angka atau numerik seperti itu. Nah, ini sedikit mengulang kembali aja. Jadi untuk mengingatkan sedikit. Kemudian di situ kemarin sudah pernah dicontohkan ya, ada tulisan misalkan katakanlah ada tulisan salah 3. Ada tulisan salah 3, kemudian saya misalkan membutuhkan tulisan dengan tulisannya adalah SALA saja dari salah 3. Saya punya tulisan salah 3 di sini ada di sel A2 ya, tulisan salah 3 di sel A2. Saya membutuhkan tulisan di dalam salah 3 ini hanya SALA saja. Nah, maka untuk mengerjakan rumus menampilkan tulisan SALA saja, maka rumusnya kemarin bagaimana? Kita sedikit mengulang. Sama dengan SALA, posisinya kita mengambil dari sebelah mana? Kiri, tengah, kanan gitu ya kemarin. S itu kan berada di sebelah kiri kita. Maka untuk pengambilan SALA, karena ini berada di posisi sebelah kiri pengambilan, maka kita gunakan perintah rumus left. Perintahnya ini sama dengan left, kurung buka alamat sel yang diambil, koma atau titik koma, n jumlahnya berapa yang diambil dari kiri, kurung tutup. N itu adalah jumlah karakternya berapa yang diambil. Maka kita pakai rumus sama dengan left karena SALA itu di sebelah kiri pengambilannya, gunakan perintah sama dengan LEFT, left, kurung buka, teks, ini adalah sel yang diambil atau alamat selnya yang diambil sel berapa. Yang diambil adalah sel A2, tulisan salah 3 tadi, kita klik sel yang diambil karakternya, A2. Di komputer saya, ini menggunakan tanda operator penghubungnya menggunakan tanda titik koma. Maka kita ikuti titik koma, N. N itu adalah jumlah karakternya. Kita butuhnya SALA. Ini kita hitung satu huruf, satu karakter, satu spasi, satu karakter. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka yang kita ambil adalah 4 karakter di sini. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 atau jumlahnya ada 4. Kurung tutup untuk mengakhiri perintah rumus left tadi. Saya kira gampang ya, sama dengan left itu pengambilan dari kiri, A2 sel yang kita ambil, titik koma, 4 adalah jumlah yang kita butuhkan, SALA, enter jika sudah muncul tulisan SALA. Kemudian ini kalau saya klik kan muncul ya rumusnya, left A2 titik koma 4. Kemudian saya butuh tulisan ATI dari salah 3. Nah, ATI ya dari tulisan salah 3. Jika yang diperlukan adalah ATI, ATI ini posisi berada di sebelah mana? Kiri, tengah, atau kanan? ATI berada di mana? ATI berada di kiri, tengah, atau kanan? Tengah ya. Tengah ini artinya tidak ada kiri yang diambil, tidak ada kanan yang diambil. Jadi dia menggunakan perintah fungsi middle atau tengah. Nah, jika tidak ada kirinya yang diambil dan kanannya tidak ada yang diambil, maka kita pakai perintah mid, yaitu mengambil tulisan ATI. Untuk mengambil tulisan ATI saja, maka perintah yang nanti kita buat adalah
Apa? Sama dengan apa? Perintahnya mengambil tulisan ATI, kita pakai perintah mit kurung buka, sel yang diambil sel berapa? A2 titik koma, jumlahnya berapa? ATI berapa karakter? 3. Sorry, posisinya dulu ya. Nah, kalau pengambilan dari tengah, tentunya kita tidak bisa langsung mengambil berapa jumlahnya. Maka rumus pengambilan dari tengah adalah sama dengan mit kurung buka alamat sel yang diambil dulu sama ya urutannya, titik koma X. Nah, tidak langsung N ya, maka kita tentukan X dulu. X adalah menentukan posisi karakter awal pengambilan. Yang kita ambil adalah awalnya A. A ini berada di posisi karakter keberapa di tulisan soal 3. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Awal pengambilannya posisi keempat, berarti X itu adalah awal pengambilan posisi atau menentukan posisi karakter awal pengambilan. Kita tulis awalnya adalah posisi 4, baru kemudian titik koma N atau jumlah karakternya yang diambil dari posisi keempat tadi, yaitu ada berapa? 3, 1, 2, 3. Jadi tulisannya nanti yang muncul ATI. Kita tulis 3, kurung tutup, mengakhiri perintah mit. Jadi kalau dari kiri kita langsung tentukan berapa jumlahnya, dari kanan juga sama, kita tentukan jumlah dari kanan berapa. Tapi kalau dari tengah kita tidak bisa menentukan jumlahnya langsung, tapi kita ambil dulu posisi keberapa awal mulai mengambilnya, baru kemudian jumlah karakternya, gitu ya. Oke, kita sudah sampai di perintah mit. Kemudian TIGA. TIGA ini adalah fungsi karakter pengambilan dari sebelah kanan ya. 3 kan di sebelah kanannya kena. Maka untuk mengambil perintah tulisan 3 di dalam tulisan salah 3 tadi, kita menggunakan perintah karakter right, yaitu mengambil sebagian karakter akhir dari kanan. Nah, artinya rumusnya tinggal sama dengan right, alamat sel, jumlahnya. Jadi kalau kiri dan kanan itu rumusnya jelas, left dan right itu gampang. Rumusnya adalah untuk menampilkan tulisan TIGA dari salah 3, maka sama dengan right, RI GHT, right, kurung buka sel yang diambil, diklik dulu sel diambil atau diketik juga tidak apa-apa, A2 titik koma langsung jumlahnya. Saya butuh tulisan TIGA, maka yang kita perlukan adalah berapa karakter? Ada 4 karakter. Kurung tutup, enter, maka tulisannya muncul TIGA. Kemudian di sini misalkan saya punya latihan lagi, ada tulisan AB strip 52 strip PO. AB strip 52 strip PO adalah tipe huruf atau karakter ya, kan campuran tuh jenisnya. Nah, ketika saya ingin mengambil tulisan angkanya saja, 52-nya saja, supaya 52 ini dia berubah menjadi angka, maka kita memerlukan perintah yang namanya value tulisannya. Jadi merubah jenis huruf label menjadi angka atau numerik. Tujuannya apa? Supaya angka hasilnya ini bisa kita gunakan untuk penjumlahan. Kalau masih dalam tipe huruf kan nggak bisa ya. Maka supaya nanti dia bisa digunakan untuk penjumlahan, maka harus dirubah jenisnya dari huruf menjadi angka, merubah data label menjadi angka. Maka perintahnya yang dibuat bagaimana? Kalau saya butuh tulisan 52 posisi berada di mana? Kiri, tengah, atau kanan? Tengah ya. Maka perintah yang digunakan adalah sama dengan value. Kayak gini aja deh. Sama dengan value ya tulisannya. Saya cepatkan aja. Baru perintah pengambilannya. Jadi kita rubah dulu jenisnya. Kalau nanti ada soal di sana ada label, kemudian kita ambil angkanya, maka yang dibuat rumusnya adalah sama dengan value dulu. Merubah tipe label menjadi angka. Sama dengan value, kurung buka, baru pengambilan rumusnya, yaitu sama dengan value, kurung buka, mit. Jadi mit tidak di awal lagi ya, karena ada perubahan jenis huruf ke angka. Sama dengan value, kurung buka, mit. Kurung buka sel yang diambil A18 ya, di sini A18 54 misalkan A18 titik koma. Kalau yang dibutuhkan misalkan 54, posisi awal pengambilannya adalah posisi ketiga.
3 itu awal pengambilan sama ya, kan 5 awal pengambilannya, titik koma jumlahnya 2, 5, 4 gitu maksudnya. Jadi saya pakai untuk rumus KL54KO misalkan, maka perintahnya adalah sama dengan value kurung buka mid karena pengambilan dari tengah, kurung buka posisi sel karakter yang diambil, titik koma awal pengambilan, titik koma jumlahnya, hanya cuman bedanya ditambahi value aja. Rumusnya sama seperti mid tadi, cuman ditambahi value. Seperti itu. Bisa dipahami, cuman ada tambahan value aja. Enter. Maka 54 munculnya. Sama seperti untuk mendapatkan 52. Maka rumus 52 bagaimana? Sama dengan value kurung buka mid A16, ini sel yang diambil A16, titik koma 52 yang saya butuhkan, 5 ini dia berada di posisi karakter awal pengambilan keempat. Kita hitung dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Satu min juga dihitung satu karakter kemarin. Jadi posisi awalan pengambilan keempat, titik koma jumlah karakternya 2. Yang nanti hasilnya munculnya 52. Seperti itu. Kemudian ada lagi fungsi tanggal. Fungsi tanggal ini dipakai untuk mengambil nilai tanggal dari angka 1 sampai 31. Perintahnya adalah sama dengan day, kurung buka alamat selnya. Kalau mengambil tanggalnya saja di tanggal, misalkan saya punya data tanggal 29 September 2020 misalkan, saya butuh tanggalnya saja, maka yang digunakan adalah sama dengan day, kurung buka sel yang diambil. Kalau yang dibutuhkan bulannya saja, sama dengan month, bulannya saja. Kalau yang dibutuhkan tahunnya saja, sama dengan year, kurung buka alamat selnya. Kalau yang ditampilkan adalah komplit, maka date, tahun, bulan, hari. Itu perintah fungsi tanggalnya seperti ini. Contohnya bagaimana? Ada tulisan tanggal 29 September 2020. Saya butuh tanggalnya saja. Maka perintahnya adalah sama dengan day, kurung buka sel yang diambil hanya tanggalnya saja. Kemudian kita enter, maka yang muncul adalah 29. Kalau saya butuhnya bulannya saja, sama dengan month, kurung buka sel yang diambil bulannya, munculnya adalah 9. Kalau saya butuhnya tahunnya saja, ya, kurung buka sel yang diambil tahunnya aja, muncullah tahunnya saja. Seperti itu. Kalau yang saya butuhkan adalah komplit, tipenya ini tanggalnya, ya tadi sama dengan date, tanggal, tahun, bulan, tanggalnya, maka muncul tampilannya seperti ini. Itu adalah untuk perintah fungsi karakter. Saya kira bisa dipahami. Kemudian kita langsung ke praktek job 7 biar tidak memakan waktu panjang lah ya. Jadi ini adalah saya sudah buat job 7-nya tadi. Ini saya singkat aja ya, tahunnya 2019. Misalkan Desember 2019. Kemudian masih ingat untuk membuat tampilan judulnya supaya dia nanti berada di tengah-tengah antara judul nik sampai dengan total gaji. Judul ini supaya dia di tengah ya. Maka cara membuatnya adalah blok judulnya dulu. Masih ingat enggak cara menengahkan judulnya? Kan tujuannya biar rapi laporannya. Kalau kita memberikan laporan ke pimpinannya, misalkan kan kita bikin yang rapi dulu baru kita serahkan. Nah, kita bikin judul laporannya, kemudian ada 3 baris ya, A1, A2, A3 sampai dengan K1 sampai dengan K3 ini diblok. Diblok sepanjang antara judul kolom A sampai dengan K. Posisi awalnya kan A dan akhirnya K. Kita blok posisi judulnya. Kemudian kalau ingin menengahkan langsung 3 baris seperti ini, kita langsung ke menu alignment. Alignmentnya ini kita klik aja. Jadi kotak alignment di sebelah pojok kanannya ada ribbonnya ini. Kita klik alignment setting. Setting perataan ya. Alignmentnya kan muncul nih. Alignment pada posisi horizontal kita setting. Kalau ini membuat ratanya kiri kanan, ini kan horizontal ya. Posisi rata kiri dan kanannya itu adalah posisi horizontal. Supaya dia berada di tengah-tengah antar sel, maka gunakan center across selection. Jadi menengahkan beberapa cross tadi centernya. Kalau hanya center dia menengahkan satu sel saja. Tapi kalau center across selection dia menengahkan beberapa sel di dalamnya. Itu rata kiri kanannya. Center across selection pilihannya. Kemudian kalau untuk vertikal ini pilihnya center.
vertikal itu untuk mengatur settingan atas bawahnya. Bawahnya kan vertikal ya, jadi kita bikin atas bawahnya itu rata apa. Nah, maka gunakan pilihan center. Settingannya hanya itu, tinggal blok judulnya antara kolom berapa sampai ke berapa. Tentunya harus ada beberapa baris ya. Kemudian alignment-nya horizontal center across selection dan vertikalnya center. Oke, dia akan otomatis seperti ini. Itu kalau pengen sekaligus ada beberapa baris dibuat rata tengah. Tapi kalau hanya cuma satu baris saja pengen dibuat rata tengah, ya cukup kita blok judulnya A1 sampai dengan K1. Kita pilih margin center sudah cukup sebenarnya kalau hanya satu baris. Tapi kalau baris yang kedua bikin seperti itu boleh nggak? Boleh aja, kan nggak ada larangan, bebas. Saya pengen olahraga Pak, ben sehat misalkan, di blok margin center boleh, di blok lagi ini juga boleh. Kayak gitu, terserah ya. Loh kok satu-satu Pak, boleh nggak? 3 baris langsung di margin center? Tidak bisa, margin center itu berlaku untuk sel baris aja. Contoh seperti kalau lebih dari satu baris ya, ben cepet lah misalkan, di blok ya, kita pilih margin center, maka dia tidak berfungsi seperti yang tadi. Dia hanya untuk menggabungkan sel saja, digabung, dilebur kalau margin center. Tidak bisa 3 baris, itu kan sudah beda sel ya maksudnya, maka tidak bisa menggunakan margin center. Maka cara yang nanti bisa digunakan, boleh menggunakan cara di blok 3 baris langsung, pilih alignment horizontalnya pilih center across selection, vertikalnya pilih center, kemudian di OK. Itu boleh digunakan cara seperti itu. Atau satu baris di blok, pilihnya margin and center, di blok margin center, seterusnya seperti itu boleh, bebas. Itu untuk judul. Nah, kemudian untuk bagian judul kolom di datanya, database-nya ini, judul kolomnya biar rapi, maka judul kolomnya kita blok dulu. Judul kolomnya, pilihnya adalah center yang atas, middle align, dan center yang bawah. Kemudian gunakan tombol wrap text untuk menampilkan teks yang terlipat. Nah, jika sudah, kita bisa melebarkan baris maupun kolomnya. Ini misalkan tunjangan anak terlalu lebar, kolomnya kita perkecil. Maka jika dia tidak muat, dia akan turun ke bawahnya. Karena menggunakan wrap text tadi. Wrap text ya, kalau kurang lebar dilebarkan lagi ke bawah. Ininya dirapikan. Tunjangan anak jam lembur diperkecil kolomnya. Segini ya misalkan, seperti itu. Bonus dan lain sebagainya. Kalau untuk data tinggal di blok pilih rata tengah boleh. Jika lebih dari satu bagian yang di blok secara tidak urut, boleh di blok satu baris jumlah anak, tekan tombol CTRL, blok jam lemburnya. Seperti ini kan menyeleksi lebih dari satu kolom atau satu baris tidak urut, pakainya tombol CTRL. Jangan dilepas, kalau sudah di blok kemudian dilepas, pilih rata tengah. Jadi langsung 2 area tidak berurutan. Tapi kalau dia berurutan ya nggak usah pakai CTRL, di blok aja, semuanya kena rata tengah semuanya. Gitu ya. Tapi kalau ngebloknya tidak urut, di blok salah satu, tekan CTRL, blok yang berikutnya. Gitu, CTRL. Oke, kita langsung mulai membuat bagian gaji pokok. Gaji pokok ini mengambil dari tabel VLOOKUP. Saya kira sudah paham VLOOKUP ya. Nah, di sini ada tabel VLOOKUP dan tabel HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP lah. Saya tidak mengulangi materi VLOOKUP HLOOKUP karena sudah paham semuanya. Ada tabel VLOOKUP dan tabel HLOOKUP. Nah, di situ juga ada kriterianya, di mana gaji pokok tunjangan istri menggunakan tabel. Nah, gaji pokok di sini kan, jadi dia menggunakan tabel VLOOKUP di sini, gaji pokok. Ini juga sama, nanti bisa dirapikan, lagi posisinya seperti ini. Datanya pun juga boleh dirapikan, di blok pilih rata tengah juga boleh, biar rapi datanya, seperti itu. Nah, kita pakai konsep memberi nama tabelnya dulu ya. Caranya bagaimana kemarin? Blok tabel VLOOKUP, kemudian diberi nama di bagian mana? Di bagian name box, namanya gitu kan. Pengen nama tabelnya diberi nama apa kira-kira? Nama tabelnya pengennya dikasih nama apa? AA, BB, CC, DD, bebas ya. Saya beri nama aja tabelnya adalah VL, VLOOKUP maksudnya gitu ya. Boleh besar, boleh kecil, boleh bebas. Yang penting kita paham nama tabelnya ini adalah VL. Enter. Jika sudah diberi nama tabelnya VL,
Artinya name box itu kan menampilkan nama selnya. Jika saya blok tabel VLOOKUP, dia menunjukkan nama selnya adalah VL di situ, pastikan. Padahal kalau name box kan menampilkan alamat selnya D18, kemudian C19 gitu ya. Tapi kalau sudah diberi nama, di blok dia muncul nama tabelnya VL. HL pun juga sama, tabel VLOOKUP-nya saya blok, saya beri nama tabelnya juga. Kalau tadi VLOOKUP saya beri nama VL, kalau VLOOKUP HL gitu ya, VLOOKUP sama VLOOKUP. Saya beri nama HL, enter. Namanya bebas, tapi ini untuk memudahkan aja, VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, kita mulai. Ada yang bisa mengerjakan rumus gaji pokok? Kira-kira ada yang bisa enggak? Rumus gaji pokok ini apa? Kira-kira ada yang bisa rumusnya? Oke, saya misalkan lagi. Rumusnya gaji pokok adalah sama dengan, atau ini saya copy dulu deh. Ting, sama dengan, karena dia mengambil di tabel VLOOKUP, maka perintahnya langsung ke VLOOKUP. VL double klik lookup, urutannya sudah kelihatan. Lookup value, sel yang diuji. Kalau materi VLOOKUP HLOOKUP kemarin, sel yang diuji tentunya dilihat dari kolom yang pertama. Kalau kemarin kan A, B, C, D. Yang diuji adalah data utama di tabel utama. Datanya sama ya, A, B, C, D kemarin. Tetapi kali ini berbeda. Di dalam tabel VLOOKUP, di sana golongan yang ditampilkan pengujinya adalah ENRS. Sedangkan ENRS ini tidak sama datanya dengan golongan di sini. ENRS dia berada di mana datanya di situ? ENRS. ENRS, adik. Ini agak kendu. ENRS di dalam golongan kita lihat sebelah kiri ada nggak ENRS sebelah kiri? Ada nggak? Nggak ada ya. Sebelah kanan ENRS tidak ada. Di sebelah tengah ada? Ada ya, ada S, E, R, N gitu ya. Maka patokannya ini yang kita ambil adalah S-nya. Untuk mengambil nilai S-nya saja, maka gunakan perintah apa? Mid ya. Mid kurung buka, perintah pengambilan karakter teks atau sel berapa yang diambil. Ayo, sel berapa di sini? C6, oke. Setelah C6 tanda apa? Titik koma star 6, awal pengambilan. Awal pengambilannya adalah S ya. S ini posisi keberapa dia? Yakin? Kedua. 3 ya, kan ada 1 strip S kan, maka awal pengambilannya adalah 3 titik koma N, atau jumlahnya berapa yang dibutuhkan? 1, S nya saja kan, supaya apa? Sesuai dengan golongan yang diminta gitu, bisa dipahami? Ini 6 kar, kurung tutup, ini ketemulah lookup value sel yang diuji. Setelah lookup value, kita menuju ke perintah berikutnya, titik koma tabel array, nama tabelnya yang dipakai untuk mengisi gaji pokok. Dia berada di kolom keberapa gaji pokok di situ? Kolom kedua. Titik koma tabel array dulu ya. Tabel array-nya dia tabel apa? Nama tabelnya tadi VLOOKUP. Kalau lupa, tinggal diblok saja tabelnya. Ting VL. Di blok tabelnya dikunci boleh, kemarin kan gitu ya, di blok tabelnya dikunci pun juga tidak pengaruh, dia otomatis muncul VL langsung. Ketik boleh, di blok dikunci juga boleh, nggak apa-apa. VL itu tabel array. Barulah kemudian titik koma call index 6, urutan kolom keberapa tabel VLOOKUP tadi untuk mengisi gaji pokok. Urutan tabel kedua, titik koma rank lookup-nya adalah pengurut data 0 kurung tutup. Selesai. Ini rumus untuk mengisi gaji pokok. Rumus gaji pokok. Gaji pokok ya, rumusnya ini. Saya buat sama dengan aja. Ini rumus gaji pokok. Saya tuliskan di fungsi karakter. Gaji pokoknya ini ya rumusnya, jangan lupa. VL itu nama tabel VLOOKUP tadi maksudnya. Oke, kita ke rumus berikutnya.
Gaji pokoknya kalau kodenya S, dia otomatis menunjukkan nilainya 700.000 kalau S. Gaji pokoknya 700.000, jadi harus sudah benar. Kita copy ke bawah. Oke. Muncul kalau kodenya E 450.000. Kalau E itu 450.000 gajinya. Seperti itu. Sekarang ke tunjangan istri. Nah, tunjangan istri kan di sebelahnya ya, tunjangan istri. Rumus tunjangan istri adalah, ada yang tahu? Sama dengan, nggak usah diketik lagi kalau sama. Kita rumusnya copy aja. Kita klik 700.000-nya, geser ke kanan. Cuman bedanya apa? Bedanya adalah posisi kolomnya aja. Rumusnya sama, cuman beda kolomnya. Kalau gaji pokok dia kolom kedua, tunjangan istri kolom ketiga. Berarti kita copy aja. Copy-nya boleh dari formulanya ini kita blok, klik kanan copy, misalkan gitu ya. Kita taruh di tunjangan istri. Enter dulu ya, klik tunjangan istri, klik kanan paste. Rumusnya sama kan? Hasilnya kan juga sama. Kita edit aja, double klik, klik, kita edit. VLOOKUP cek dulu tapi ya, VLOOKUP, mid, C6 oh bener, 3, 1 oh bener, VL bener. Kolomnya yang kita ganti, 2 di blok, ganti angka 3 aja. Ngirit tenaga maksudnya. Oke? Cuman beda kolomnya aja ya rumusnya. Jadi ini juga saya tulis di rumus tunjangan istri. Rumus tunjangan istri segini ya. Rumusnya tadi kolom ketiga. Bener nggak ya? Rumusnya ini tunjangannya 70.000 ya, bener ya? Nah, ini benar 70.000 tunjangannya. Kita kopikan di sini. Tunjangan istri TI. VLOOKUP cuman beda kolomnya aja rumusnya. Gitu. Jadi sama persis, cuman tadi 2 ganti dengan 3 rumusnya. Kode persis. Kan sama di tabel ngambilnya, cuman beda kolom. Oke, next berikutnya adalah tunjangan anak. Tunjangan anak rumusnya adalah di sini pakai perintah fungsi if. Tunjangan anak ya, ini tunjangan anak nomor 2. Isikan kolom tunjangan anak, rumusnya jika jumlahnya anak kurang dari 3, maka tunjangan anak dikalikan dengan tunjangan anak yang ada di tabel. Maksudnya, jika jumlah anak kurang dari 3 anaknya, maka tunjangan anak dikalikan kurang dari 3, tunjangan anak dikalikan tunjangan anak di tabel. Tapi kalau lebih dari 3, tunjangan anak diambil 3 dikalikan tunjangan anak pada tabel. Jika tunjangan anak sama dengan 0, maka tidak dapat tunjangan. Jadi ada 3 if. Ada 3 jika ya, maksudnya 3 jika. Di situ 3 jika. Jika tunjangan anak kurang dari sama dengan 3, maka tunjangan anak diklik dikalikan tabel yang di sini. Kolom yang ketiga tadi. Yang kedua, jika anaknya itu lebih dari 3, tunjangan anak jumlah anak dikurangi 3 dikalikan dengan tunjangan anak di dalam tabel. Jika jumlah anaknya sama dengan 0, maka tunjangan anaknya tidak ada. Gitu ceritanya. Oke, kita mulai mencoba mengerjakan untuk rumus tunjangan anak. Rumus tunjangan anak kita bikin sama dengan if, jika, kurung buka. Kita lihat ya, jika yang pertama kondisinya adalah jumlah anak kurang dari sama dengan 3 ya, berarti if kurung buka sel jumlah anak, di sini sel jumlah anak itu ada di F6, sel jumlah anak kondisinya kurang dari sama dengan 3, maka titik koma, maka di situ perintahnya kita lihat, maka tunjangan anak dikali tunjangan anak yang ada di tabel gitu. Maka sel tunjangan anak diklik dikali dengan tunjangan anak di tabel di sini. Pakai perintah tadi VLOOKUP bla 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 bla, dia kolom ke-4. Kita ganti posisi kolomnya. Kolom ke-4. Ini jika kondisi pertama, maka ini pilihan yang pertama sampai sini. Titik koma, jika yang kedua, if
kurung buka jika kita menuju ke jika yang kedua. Jika jumlah anak lebih dari 3, maka tunjangan anaknya adalah jumlah anak dikurangi 3 dikali tunjangan anak yang ada di tabel. Rumusnya agak ribet ya. Jadi rumusnya adalah jika kondisinya jumlah anak lebih dari 3, lebih dari sama dengan atau lebih dari aja? Lebih dari 3, maka jumlah anak dikurangi 3 dikali jumlah anak tunjangan di tabel. Artinya lebih dari 3, maka jumlah anak di sini diklik dikurangi 3, gitu ya. Jumlah dikurangi 3 dikali, atau dia di dalam kurung buka, kurung tutup, jumlah anak dikurangi 3 dikali dengan tabel tunjangan anak, kolom yang ke-4. Itu ceritanya. Titik koma, ini kurung tutup ya. Titik koma, jika 0 yang terakhir adalah pilihan 0, jika jumlah anaknya 0, maka tunjangan anaknya adalah 0. Kita titik koma yang terakhir nggak usah pakai if lagi, maka 0. Misalnya seperti itu. Kurung tutup menyesuaikan dengan kurung buka if-nya. Kalau if-nya tadi ada 2, kan kurung tutupnya juga ada 2 belakangnya. Oke, kita cek dulu ya. Ini kita cek dulu rumus tunjangan anak, TA. Rumus tunjangan anak tadi dituliskan if, sampai sini TA ya. If jumlah anak kurang dari 3, maka jumlah anak, nilainya misalkan berapa jumlah anaknya itu, dikalikan dengan kurung buka, dikali dengan, ini sama dengannya dihilangi, dikali dengan VLOOKUP bla 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 dan seterusnya. Ini sama dengannya tadi nggak usah ya, sama dengannya dihilangi. Yang ini dikali dengan sama dengan VLOOKUP nggak usah, jadi dikali dengan langsung VLOOKUP. Kita coba dulu. Enter jika sudah ya. Kita cek. Benar nggak kita hitung? Tunjangan anaknya adalah 120.000. Kok bisa? Jika tunjangan anaknya ini kurang dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 3, berarti 3-nya ikut ya. Kan kurang dari sama dengan 3. Jadi kan 3-nya ikut. Maka jumlah anak 3 dikali dengan tunjangan anak yang kodenya adalah S. 3 dikali dengan tunjangan anak yang kodenya S. 3 dikali dengan 40.000. 40.000 kali 3 berapa? 120.000. Kan 40.000 ping telu ya. 40.000 ping telu. Itu soalnya. Oke, itu rumusnya tadi. Jika tunjangan anak kurang dari sama dengan 3, ini jika tunjangan anak kurang dari sama dengan 3, maka VLOOKUP jumlah anak dikali dengan VLOOKUP tadi. Yang kedua, if lebih dari 3, maka tunjangan anak, jumlah anak dikurangi 3 dulu, dikali dengan tunjangan di tabel VLOOKUP ini. Tapi kalau tidak pilihan itu, maka 0 nilainya. Kita coba dulu, apakah anaknya 0 dia juga tunjangannya 0. Ini jika anaknya 0 nggak ada tunjangan. Seperti itu kira-kira. Yang bawah ini tidak ada, karena tidak ada yang diuji. Oke, berikutnya adalah bonus lembur. Soal berikutnya, bonus lembur. Mana ya bonus lemburnya tadi? Job 7. Bonus lembur mana? Bonus lembur ini yang ketiga. Bonus lembur adalah jam lembur dikalikan bonus yang ada di tabel. Nah ini bonus di tabel itu yang ada di bawah sini ya bonusnya. Jadi rumus bonus lembur adalah jam lembur. Nah rumusnya ini, bonus lembur itu sama dengan jam lembur diklik dikalikan dengan bonus yang ada di tabel. Itu rumus bonus. Karena bonus ini mengambil dari tabel, maka gunakan perintah HLOOKUP. HLOOKUP itu ya, jam lembur kan bonus lembur rumusnya jam lembur dikalikan bonus lembur di sini. Perkalian nilai jam lembur dikali data di tabel HLOOKUP sama dengan
jam lembur dikalikan tabel lookup kurung buka lookup value, ini sel yang diuji. Sel yang diuji kita lihat di tabel lookup, datanya ada di baris pertama. Kalau tadi VLOOKUP datanya pengujinya di kolom yang pertama, tapi kalau lookup dia berada di baris pertama. Di sini golongan datanya di sana adalah 01, 02, 03, 04. Sedangkan golongan posisi tidak 01, 02 saja, tapi kan ada campuran kan gitu. Yang kita butuhkan adalah 01, 02, 03, 04. Posisi 01, 02, 03, 04 dia berada di sebelah kanan. Maka lookup value-nya kita gunakan pengambilan fungsi karakter right. Fungsi karakter right kita tulis right kurung buka sel yang diuji yang diambil C6 titik koma jumlah karakternya yang diambil sebelah kanan ada berapa? Supaya sama dengan golongan 01, 02, 03, 04, maka yang kita ambil 03 nya pengambilan karakternya dari kanan C6 sebanyak berapa? 2. Kan 03 saja ya, 03 saja, 01 dan seterusnya. Kurung tutup, ini sudah benar, ini adalah lookup value. Setelah lookup value titik koma tabel array, nama tabel yang di sini tadi. Nama tabelnya apa tadi? HL. Gitu kan? HL kan lookup. Nama tabelnya HL titik koma baris ke berapa untuk mengisi bonus lembur di sana? Baris ke 3. Titik koma 0 kurung tutup. Rumusnya itu. Bonus lembur. Rumusnya ini BL ya. Rumusnya ini yang bawah. Saya bicara BL. Rumusnya sama dengan H6 dikali lookup sekian. Itu rumusnya, saya tampilkan dulu semuanya. Ini rumus untuk Excel job 7. Gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, bonus lembur. Kita enter. Bonus lemburnya 100.000, kita copy ke bawah. Ini dia tidak ada jam lemburnya, maka dia nggak dapat bonus lemburnya. Oke ya, berikutnya uang makan. Uang makan perintahnya adalah uang makan diambil dari tabel data. Uang makan di sini. Oh ini gampang. Kalau uang makan, kalau kodenya 01 dia dapat uang makannya 3.000. Kalau kodenya dia 02 dia dapat 10.000. 10.000. Kalau kodenya 03 dia dapat 3.000. Kalau kodenya 04 dia dapat 1.000. Nah, gitu ya. Jadi tabel lookup di situ untuk mengisi uang makan. Uang makan sebenarnya rumusnya bisa kita ambilkan dari sini ya. Double klik bonus lemburnya, kita copy aja rumus untuk bonus tadi, kita blok, klik kanan copy. Kan rumusnya ini, cuman kolomnya kita ganti 2 ya. Enter. Kita ambil rumusnya di sini. Sama dengan rumus tadi. Lookup kurung buka right C6 sel yang diambil sebelah kanannya 2, kodenya HL, kolom yang kedua. Kolom kedua itu maksudnya uang makan. Kita hanya mengcopy rumus dari bonus tadi, kita copy untuk mengisi uang makan. Rumusnya ini. Lookup kan nggak pakai yang lainnya, cuman tabel lookup tadi aja. Enter. 3.000. Rumus uang makan saya copy dulu. UM rumusnya adalah sama dengan lookup right C6 titik koma 2 titik koma nama tabelnya. Ini sama seperti ini rumusnya. Untuk bonusnya cuman saya copy taruh di sini. Cuman beda barisnya yang diambil. Berikutnya total gaji. Total gaji rumusnya paling gampang. Total gaji rumusnya total gaji terakhir. Gaji pokok ditambah tunjangan istri, ditambah tunjangan anak, ditambah bonus, ditambah uang makan. Jadi penjumlahan dari semua nilai yang ada.
Ketemulah dia total gaji sama dengan gaji pokok diklik ditambah dengan tunjangan istri ditambah dengan tunjangan anak ditambah bonus lembur ditambah uang makan. Totalan bayaran ya, walaupun masih lama bayarannya ini. Jadi ngitung bayaran sih, ditotal dulu gajinya suaminya besok segini misalnya. Oh kok Siti? Ini cuman aja, ini dalam bentuk dolar ya kan, wakil banget nek dolar, nek rupiah sedikit terus. Kita copy ke bawah. Selesai. Itu untuk job 7. Oke? Cukup. Nanti job 8 juga kurang lebih rumusnya sama. Jika job 7 ini bisa mengerjakan dengan baik dan benar, maka rumus job 8 saya kira bisa semua mengerjakan. Kayak gitu? Job 8 ya. Oke. Ada pertanyaan? Waktunya cukup kira-kira ya mengerjakan job 7? Cukup? Nah cukuplah ya. Oke, kita langsung ke TKP. Silahkan bisa langsung dicoba.